Selamat malam semuanya. Ini dari mana aja nih? Baru-baru. Baru lihat nih Pak Eko, halo, selamat malam. Pak Brian juga baru, Pak Randy juga baru, saya baru lihat. Halo, selamat malam semuanya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada beberapa yang baru dan mungkin buat teman-teman yang udah lama, ikut dengerin dulu aja ya, karena mungkin udah tahu. Perkenalkan, saya Christian dari Simtrade, teman-teman. Setiap hari Minggu kita akan ada live forecast, live thread. Setiap jam 8 malam kita akan forecast kurang lebih pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan. Dan kami juga akan mereview hasil dari minggu kemarin. Jadi nggak sekedar cuman forecast aja. Kita juga coba lihat hasilnya 1 minggu kemarin, apakah bagus atau enggak. Cuman untuk 1 bulan ke belakang, performa kita bagus-bagus sih. Pada sesuai skenario. Ya buat teman-teman yang bisa ngikutin selamat gitu, buat yang belum mengikuti ya mungkin next ya bisa mengikuti. Teman-teman, saya juga share sedikit buat ini kan ada beberapa yang baru juga. Kalau kita membuat live forecast ini tujuannya buat apa? Tujuannya pertama buat ngebantu roadmap teman-teman dalam 1 minggu. Yang kedua biar teman-teman ya bisa lihat lah analisa kita bagaimana dalam analisa. Kita sih dengan simple trading ini menerapkan dengan trading dengan simple. Yang mudah-mudahan kalau teman-teman bisa mengikuti ya syukur gitu. Kalau misalkan teman-teman belum bisa mengikuti ya pelan-pelan lah. Kalau misalkan teman-teman punya gaya trading teman-teman masing-masing, it's okay teman-teman, nggak masalah, nggak harus gaya tradingnya sama. Cuman kita seenggaknya, oh kurang kencang, oke. Cek jelas nggak? Coba responnya. Jadi saya ulang ya buat teman-teman, kalau misalkan trading ini nggak harus sama dengan apa yang saya tradingkan atau nggak harus dengan analisa caranya seperti saya. Halo malam Pak Denny. Jadi kalau teman-teman punya cara sendiri, ya pakai aja cara sendiri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar ya boleh gitu dengan caranya kita. Kita sih menganut cara simple trading aja teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja. Sambil saya mengingatkan ya, saya ingin mengingatkan bahwa di hari Selasa kita akan ada live thread. Selasa Jumat kita akan ada live thread teman-teman. Buat hari Sabtu saya undang buat teman-teman ikut juga ya. Buat teman-teman ikut dalam trading floor. Karena trading floor ini kita untuk semua teman-teman, untuk nggak cuma di Bandung doang karena via Zoom. Jadi untuk di Bandung itu teman-teman udah mulai PSBB lagi karena COVID sangat meningkat. Kita nggak bisa ngelakuin trading floor lagi. Sebenarnya kalau misalkan trading floor tuh enak banget teman-teman. Kalau buat teman-teman yang di Bandung kita bisa sharing-sharing ilmu, kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Mungkin nggak cuma masalah trading, kita bisa ngobrol-ngobrol soal bisnis yang lain. Itu kan bikin komunitas, benar-benar komunitas gitu. Dan kita pengen bikin komunitas yang sehat teman-teman. Karena banyak di luar sana ya komunitas ya gitu-gitu aja. Bahkan komunitasnya buat saya ada yang nggak sehat ya. Makanya saya pengen bikin komunitas yang sehat ya, berawal dari pengalaman pribadi juga. Berawal dari pengalaman pribadi yang menemukan komunitas nggak sehat, akhirnya trading saya juga nggak sehat. Tapi saat saya bisa sehat ya trading pun jadi lebih enak teman-teman. Waduh kayaknya ini ada kesalahan. Untuk analisanya saya nggak simpen lagi. Wah kacau. Oh teman-teman ini pada dari mana nih, boleh kasih tahu nggak kota-kotanya? Barangkali ada yang di Bandung juga. Oke teman-teman, mungkin hari ini saya nggak akan review. Karena kebetulan
Saya kayaknya ada kesalahan nih. Lagi minggu kemarin saya nggak save ya, nggak saya publish dan mungkin saya akan review, entar lihat ini ya. Jadi entar saya coba akan buka YouTube-nya Simpret, entar saya coba cek dulu ya. Entar akan saya review. Saya entar bikin analisanya lagi biar teman-teman bisa lihat reviewnya ya. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu, nih Simtret ada YouTube juga, boleh bantu subscribe ya teman-teman. Untuk sekarang sih ini weekly forecast-nya aja. Ini adalah weekly forecast. Ntar saya coba cek ya. Saya lupa ini kalau belum dipublish. Pokoknya ini atau saya review sekarang aja deh kalau coba ya bentar ya. Review saya dan analisa perlu ya. Oke, ini untuk Nasdaq. Enggak, ini review yang minggu kemarinnya lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini ada kesalahan teknis juga. Yang penting kita review. Oke Pak Brian, ntar saya jawab ya. Kita coba review dulu. Karena kita selalu review dulu Pak Brian. Kita akan selalu review dulu ya biar biar teman-teman juga pada tahu lah hasil forecast kita minggu lalu gimana. Apakah benar nggak? Ya kita ingin membuktikan aja lah. Walaupun forecast kita nggak 100% benar, tapi intinya benar gitu. Karena balik lagi, saya udah selalu bilang sih di grup Telegram, kita bukan dewa, teman-teman. Tapi seenggaknya kita bisa lihat ini untuk Australian Dollar USD kelihatan ya. Di YouTube ntar bisa dicek aja. Australian Dollar USD ini kita forecastnya naik baru turun. Coba lihat ya. Time frame 4 tadi. Nah ini benar teman-teman. Lihat ya. Jelas nggak ya? Boleh direspon dan boleh saya absen ya ini dari mana aja. Langsung ngomong aja. Kalau tadi sih saya ada lihat ada nama-nama dulu ya. Pak Denny dari Bandung, Pak Eko saya belum tahu nih, Bu Niken saya belum tahu, Pak Ahmad dari Bekasi, Pak Randy nggak tahu, Bu Yuliana dari Medan. Yang lain dari mana nih? Pak Brian dari mana? Jadi untuk Australian Dollar USD saya lanjut lagi ya, untuk Australian Dollar USD analisanya dia naik dulu baru turun dan ternyata benar teman-teman, dia naik dulu nih baru turun. Ini belum turun sih, dia masih naik untuk Australian Dollar USD. Oke, lanjut, ada analisa apa lagi? Ini analisa DXY ya. Oh, udah tadi. Nah, ini teman-teman analisa DXY. Minggu kemarin dia turun dulu baru naik lagi nih. Dia turun dulu kalau misalkan dia nggak bisa breakout, ataupun dia naik kalau misalkan dia breakout. Coba kita lihat DXY seperti apa. Nah, di sini DXY-nya malah turun, teman-teman. Bisa kita lihat ya. Weekly-nya seperti ini. Weekly forecast seperti ini. DXY seperti ini. Jadi benar teman-teman kalau misalkan dia nggak bisa breakout turun. Ya benar ini turun. Dan kalau misalkan dia breakout naik. Dan kemungkinan, kita bahas untuk kemungkinan minggu depan seperti apa. Coba kita lihat lagi. Selanjutnya ada XAUUSD. Nah, ini untuk XAUUSD time frame H4 turun atau naik.
hanya seperti itu ya. Kalau dia naik, kalau breakout di sini, kalau dia turun ke sini. Cuman SAUUSD dia mau naik ini, mau naik, cuman lagi sideways. Ini adalah pola accumulation, mau coba naik. Ini teman-teman. Jadi untuk forecastnya di sini teman-teman di area 1764 dan di sini ya kemarin 1764 kurang lebih di sini dan akhirnya dia sideways. Sebenarnya ini mau naik teman-teman. Jadi sebenarnya ini sama nih, sideways dulu baru naik atau turun dulu baru sideways. Gitu untuk SAUUSD. Simtrade pakai teknikal apa? Bentar Pak ya, saya jawab. Oke, paling itu aja untuk analisanya. Jadi sebenarnya untuk analisa minggu kemarin benar semua Pak ya. Atau Bu, kita benar semua. Tinggal eksekusinya aja. Eksekusinya apa bisa berhasil atau enggak. Oke, sebelum saya ke forecast, saya akan jawab dulu beberapa. Pak Brian ya, SAUUSD lagi compression ya, membuat pattern symmetrical triangle. Benar Pak, ini kebetulan tadi saya iseng-iseng buat, ternyata dia lagi membentuk symmetrical di time frame H4. Nih, seperti ini dia membentuk symmetrical. Dan kalau symmetrical tuh bilateral pattern Pak. Kalau Bapak cari sendiri, kalau bilateral pattern itu bisa breakout atas atau breakout bawah. Masih bisa ada dua kemungkinan. Kalau misalkan pennant itu continuation. Jadi untuk pola pattern ada 3 ya Pak ya. Ntar Bapak coba boleh cek sendiri aja. Ada bilateral pattern, ada continuation pattern, sama reversal pattern. Untuk symmetrical itu masuk bilateral pattern. Gitu Pak Brian. Buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya langsung aja ya. Jadi biar langsung sekalian kita bahas. Pak Eko Purnomo, Simtrade pakai teknikal apa ya Mas? Technical simple, ini kita namakan simple trading Pak Eko. Simple trading itu kita cuma pakai trend line, kita cuma pakai support resisten, candlestick pattern, pola pattern, murni price action Pak, tanpa indikator. Gitu. Karena gimana ya Pak ya, ini sesuai dengan filosofi kita, simple trading ya simple mungkin aja analisanya kita, dan kita nggak pakai indikator ya pengen sangat simple gitu untuk kita. Kalau indikator kan kita harus mengerti indikatornya lagi. Seperti itu Pak. Supply demand juga kita pakai, itu kan bagian dari price action. Oke, nggak apa-apa Pak Eko, selamat bergabung. Kalau mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya. Kita sih nggak masalah ya kalau mau tanya-tanya. Ya mungkin saya sampaikan juga buat yang baru bergabung, tujuan kami untuk membuat live forecast semata-mata hanya untuk pengen teman-teman profit bareng gitu. Mungkin teman-teman ada yang terkendala dari roadmap atau analisa, ya kita bisa bantu. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bingung untuk cara analisa, bisa lihat cara analisa kami. Karena analisa kami ya sesimpel mungkin. Dan ya mudah-mudahan kalau misalkan bisa jadi analisa kami bisa jadi caranya teman-teman juga nggak masalah. Kita sangat sangat berterima kasih gitu. Apa yang kita sampaikan bisa dipakai teman-teman. Ya kalau dapat profit ya lebih bagus gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk setiap minggu ini kita akan forecast untuk per minggu. Jadi biasanya kita forecast dari H4. Entry time frame-nya H4, sorry. Nah, biasanya kita harus melihat dari weekly. Jadi kenapa harus dari weekly? Karena
kemarin baru closing weekly, kita harus lihat dari weekly. Nah, weekly-nya itu begini ya. Jadi sebenarnya untuk weekly targetnya sampai atas. Ini potensi double bottom. Tapi dia harus membreakout tuh ada resisten dulu, resisten weekly ya. Nah, untuk minggu kemarin bear ya. Kemungkinan sih US akan turun lagi kalau saya lihat ya. Turun lagi sedikit baru naik. Oke, daily-nya. Nah, daily-nya ini masih kuat untuk naik nih sepertinya. Ini kemungkinan akan naik dulu nih. Akan naik dulu untuk daily-nya. Karena ada beberapa candle hammer ya. Ada 3 candle hammer yang memaksa nggak turun. Tapi hati-hati, ini candle pun yang namanya hammer, yang namanya spinning top. Kalau hammer sih harusnya udah confirm ya. Namanya spinning top. Dia candle-candle indecision. Dan kalau buat saya, ini pun candle indecision. Karena kenapa? Body candle-nya juga kecil. Masih power candle-nya juga kecil. Untuk daily-nya seperti ini, sebenarnya dia bull. Cuman dia lagi mau koreksi dulu ke bawah. Koreksinya juga harusnya cukup tajam. Oke. Ini untuk time frame H4-nya sendiri. Di sini ada area demand ya, teman-teman. Area supply, sorry. Nah, kemungkinan besar untuk DXY-nya sendiri, saya menganalisakan H4-nya dia akan naik dulu sedikit, baru kembali untuk turun. Dia akan koreksi dulu saya lihat. Tapi kalau misalkan dia nggak koreksi, dia bisa breakout, retrace, baru melanjutkan kenaikannya lagi. Kurang lebih seperti itu untuk DXY. Ntar coba kita lihat apakah ada berita-berita. Coba ya cek ya. Forex Factory. Berita-berita yang mendukung, biasanya berita itu mendukung teknikal ya. Untuk tanggal 27. Oke, benar 27. Tanggal 27 enggak. Oh, ini 29 Juni ada berita US. Beritanya biasa aja sih ini harusnya. Ini US menguat. 29 Juni bisa US menguat. Terus oh, ini tanggal 30 Juninya malah US bisa melemah. US melemah. Wah, ini US melemah sih. Oh, ini fix antara pertengah. Ini tuh tanggal berapa? Tanggal 30 tuh hari apa ya? Oh, hari Rabu, teman-teman. Dengan berita ini US melemah. US melemah, US. Wah, ini sangat menarik. Oke. Oh, NFP minggu ini ya. Oh, luar biasa. Jadi untuk DXY-nya sendiri, teman-teman, saya perkirakan Senin Selasa mungkin dia akan sideways atau naik sampai sini, baru Rabu sampai Kamis dia bisa turun yang signifikan, dan Jumat saya nggak tahu dia akan kemana kalau Jumat karena NFP. Ya benar Pak Ahmad, DXY. Jadi kenapa saya analisa DXY? Oh ya, buat teman-teman yang mau request boleh ya request ya. Kalau misalkan udah nggak sempat waktunya, mulai request dari sekarang. Kalau takutnya nggak sempat waktu, saya nggak bisa analisakan. Kenapa saya analisa DXY? Karena kalau misalkan saya bisa analisa DXY, saya secara langsung menganalisa seluruh pair yang ada USD. Jadi sangat efektif. Boleh Pak Eko. Hah? DXY matuang. Maksudnya apa ya Pak Ahmad?
Oke, saya mau coba analisa SAU. Oh, DXY apa maksud? Bertanya ini maksudnya Pak. DXY itu adalah indeks dari US. Jadi kalau misalkan kita menganalisa DXY, kita secara langsung menganalisa seluruh pair yang ada USD-nya. Jadi kita kalau DXY-nya naik berarti USD-nya lagi menguat. Kalau DXY-nya turun, DXY-nya lagi melemah. Kalau DXY-nya sideways, USD-nya lagi sideways gitu, Pak. Jadi kita menganalisa USD. Untuk pair yang lain pun ada, Pak. Kayak sterling, kayak Australian dollar. Cuman nggak sebagus DXY. Gimana Pak Ahmad? Jelas nggak? Oke Pak, udah jelas Pak. Terima kasih Pak. Siap. Tapi di ini MT4 saya nggak ada itu DXY. Karena DXY memang tidak ditradingkan, Pak. DXY hanya ada di trading view aja. Oh, saya kira bisa di tradingin. Ada beberapa yang bisa ditradingkan, tapi sedikit broker yang mentradingkan itu. Cuman broker-broker khusus aja, saya lupa juga broker apa. Cuman ada, tapi sangat sedikit. Nah, saya coba analisa untuk SAU USD ya. Habis itu ntar saya coba bahas yang teman-teman request. Jadi untuk SAU USD, untuk weekly-nya, seperti ini ya. Ini weekly-nya dia kemarin membentuk pola pattern atau membentuk channel atau untuk prosper tar ya Pak Denny saya jawab. Oke, ini untuk weekly-nya seperti ini SAU. Ini saya lihat kayaknya SAU USD dia akan bull lagi nih saat NFP. Kayaknya pertengahan dari Rabu ke Jumat nih menarik buat buy yang belakang USD. Setelah melihat yang tadi ya. Untuk daily-nya sendiri. Di sini dia ada support yang makanya tertahan. Dan di sini coba kita cek ya Fibo berapa ini. Ya udah 618 juga ya tahu nih. Karena kan dia udah breakout harusnya retrace harusnya. Oke. Di sini SAU ada resist ya. Aduh, kenapa mau saya? Kurang lebih support dan resistnya di sana untuk daily SAU. Terus H4 H4-nya seperti ini ya. Tadi ada symmetrical ya, bisa disebut symmetrical. Di Pak Eko juga lihat symmetrical ya Pak Eko ya. Terus H4-nya seperti ini ya. Ini sih kemungkinan besar deh seperti ini Pak ya. Atau teman-teman semua, teman-teman SimTrade, dia akan naik nih untuk SAU-USD. Tapi kalau misalkan dia turun ya bisa aja masih ada kemungkinan. Karena ini adalah bilateral pattern. Jadi sangat simpel untuk SAU-USD.
Analisanya seperti itu ya. Turunnya nyampe mana, ada supportnya ada di daily. Kalau turun ya berarti sampai area sini ada support juga. Price action dikombin dengan SND, oke nggak Pak? Oke kok, ini juga saya pakai SND Pak. SND itu emang cocok buat price action. Kan SND itu supply demand kan. Kalau supply demand ya sebenarnya kurang cocok kalau sama indikator, malah Pak. Itu kan bagian dari price action juga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk forecast USD. Buat teman-teman udah tahu ya kenapa kalau USD-nya saya analisakan dia melemah. Karena tadi kita lihat berita juga mendukung ya, sangat mendukung. Jadi kurang lebih untuk SAU USD seperti ini ya. Dan tadi DXY juga saya udah analisakan. Satu lagi saya mau menganalisakan Euro USD. Habis ini saya akan bahas request teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanya juga boleh ya tanya, biar kita nggak sepi. Maaf Pak, Pak itu menurut Bapak XAUUSD itu mau naik apa turun Pak? SAU USD saya sih untuk analisa saya ada dua ya Pak, ada bisa naik, bisa turun. Cuman kalau saya sih prefer dia naik Pak. Kenapa prefer dia naik? Karena dengan Pak Ahmad tadi lihat saya menganalisa DXY, DXY-nya dengan teknikalnya turun. Dan yang kedua tadi saya buka Forex Factory Pak Ahmad, buka Forex Factory di hari Rabu dan hari Kamis itu sangat bagus beritanya mendukung USD melemah. Dan kemungkinan kalau misalkan NFP-nya pun melemah, ya ini SAU-USD akan terbang lebih tinggi lagi. Mungkin bisa ke area 1905. Seperti itu Pak Ahmad. Jelas Pak Ahmad? Oke jelas Pak, terima kasih Pak. Siap, siap. Apa-apa kita sharing-sharing aja, kita tanya-tanya aja. Mumpung gratis ya. Oke, saya mau analisa Euro USD ya. Euro USD. Ini Euro USD sebenarnya hampir sama kayak XAU ya. Ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali lihat saya analisa, kalau weekly saya harus selalu pakai warna ini karena untuk mengetahui kalau saya gambar ini berarti saya gambar di weekly gitu. Terus kalau misalkan daily pun beda lagi warnanya. Oke, masih bullish trend. 618 area sini dan udah ada bullish engulfing. Cuman di sini juga sedikit riskan ya kalau saya lihat karena beberapa candle hammer ini cukup mengerikan. Jadi ini untuk support resistnya. Saya pakai SND Pak Eko. Nah, untuk H4-nya seperti ini ya. Ini sih dia lagi bikin struktur bull.
Tapi di sini dia lagi sideways. Jadi saya lihat seperti ini nih. Oke, jelas teman-teman? Ini sih berarti planning saya masih buy untuk Euro USD. Ya sama dengan SAU USD dengan DXY. Ini korelasi. Mudah-mudahan sesuai skenario juga. Oke. Nah, analisanya seperti apa? Analisanya dia akan up dulu, retrace. Ini masih ada sini targetnya. Kalau misalkan turun, breakout dulu, retrace. Jadi kurang lebih untuk Euro USD ada dua analisa ya. Teman-teman bisa lihat, bisa up atau down tergantung dia breakout. Cuman kalau saya lebih prefer dia untuk up, teman-teman. Karena kenapa? Ya karena tadi DXY seperti itu, berita dari Forex Factory juga seperti itu, saya lebih pede untuk dia naik. Oke, kita lanjut. Uh, Tadi ada beberapa pertanyaan, saya coba cek dulu ya. CAD CHF dari Pak Eko, oke. CHF Jepangian dari Pak Ahmad, oke. Ini Pak Denny, kalau untuk menganalisa cross pair biar sekaligus seperti DXY apa ya coach? Boleh. Price action di oh ini udah tadi ya. Price action dikombin dengan SND ya itu bagus sih. Saya jawab yang Pak Denny dulu ya, karena ini lebih cepat. Kalau untuk menganalisa cross pair bisa sekaligus seperti DXY, bisa Pak Denny. Jadi ada beberapa macam. Saya masih simpan nggak ya? Kayaknya saya udah hapus. Oh ini adalah salah satu. Oh bukan ini ada. Apa ya kemarin tuh? Saya nggak simpan Pak Denny, cuman coba saya cek. Aduh, saya lupa. Ntar coba saya infoin. Jadi sebenarnya kalau untuk yang lain tuh ada juga Pak Denny. Selain DXY atau USD, yang lain tuh ada Australian Dollar, ada Sterling, itu ada. Cuman chartingnya nggak sebagus DXY, Pak. Makanya kenapa saya nggak charting. Jelek malah chartingnya. Tapi kalau misalkan ditanya ada atau enggak, ada Pak Denny. Saya nggak rekomendasikan buat chartingnya juga, Pak. Karena nggak terlalu bagus. Nggak bagus, malah bolong-bolong, pusing analisanya. Oke, CAD CHF. Oke, Pak Eko sama Pak Ahmad sering senang ini ya. Senang yang cross pair. Sorry tadi apa saya lupa lagi. CAD CHF. Saya udah lama nggak buka CAD CHF, tapi nggak apa-apa, saya buka. Karena kalau buat saya, kalau pairnya nggak bagus-bagus amat, yang nggak sesuai dengan apa yang saya pengen, saya nggak buka malah. Apa-apa, kita coba analisa. Oh ini lumayan ya normal sih ini. Nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat. Untuk weekly-nya seperti ini Pak ya. Jadi ini weekly-nya bull. Berarti kalau di sini kita bisa cari bullnya, buy-nya aja. Ini weekly time frame. Weekly-nya juga bagus Pak.
weekly-nya candle terakhirnya bagus. Terus daily-nya ini sideways besar ya. Untuk Pak Ahmad yang udah sering di Simtrade, gimana Pak Ahmad? Apakah Simtrade membantu Pak buat Pak Ahmad? Boleh, saya pengen tahu juga. Dan buat teman-teman yang lain gimana? Apa yang Simtrade lakuin bisa membantu? Saya pengen tahu aja sih biar kalau misalkan yang nggak membantu kita bisa perbaiki, mungkin apa yang bisa membantu teman-teman gitu. Kalau sudah membantu, apalagi yang mau dibantu dari teman-teman gitu, biar kita tahu. Karena kalau misalkan kita bikin sesuatu gitu, tapi bukan sesuai kebutuhan teman-teman juga kan sayang teman-teman, nggak efektif. Ayo jawab. Ada Pak Eko, Pak Christian, Pak Denny, Pak Ahmad, Bu Juliana. Bu Juliana nih biasa ini ada ini bersuara biasanya. Bu Erika mana nih? Biasa ada Bu Erika. Bu Erika nih lebih jago nih trading. Kok diem? Pada ngantuk atau gimana gitu ya? Oke, mantu begini lah. Oh, jangan inilah, jangan terpesona ntar. Oke, ini untuk CAD CHF untuk requestan Pak Eko. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di sini dia masih cari bull aja Pak. CAD CHF. Ini kurang lebih supportnya antara support yang ini atau support yang ini ya. Ini masih tentatif. Kalau saya lihat sih kemungkinan support yang ini ya kemungkinan. Jadi untuk analisanya ya seperti ini. Atau enggak kalau misalkan dia breakout support lebih bawahnya lagi, tapi untuk trennya bull Pak, bener. Cari buy aja, follow the trend aja. Follow the trend aja suka salah, apalagi nggak follow the trend, itu repot. Mungkin saya sharing aja kalau misalkan follow the trend tuh ibarat kalau kita jualan. Pasti pernah lah pada jualan ya. Ibarat kita kemarin lagi rame tuh masker murah dulu, bukan masker murah, masker yang pas COVID awal itu kan harga tinggi banget tuh. Kalau misalkan kita jualan bisa nggak bisa? Jujur saya kemarin dapat berapa dus ya, lumayan juga itu, cepet keluarnya. Karena kenapa? Lagi follow the trend, lagi trennya lagi bagus. Terus ya cepet aja gitu si flow-nya, saya beli sekitar 20-30 dus langsung kirim habis, saya dapat untung kalau follow the trend kayak gitu. Tapi kalau misalkan jualan kita bukan jualan masker, atau kita kita bukan jualan masker saat COVID kemarin, pasti ya lakunya kurang. Kalau misalkan saya jualan baju, ya lakunya kurang. Orang butuh masker, bukan orang butuh baju. Karena apa? Karena follow the trend. Ini juga sama dalam trading juga. Kalau misalkan trennya bull, jangan sell gitu.
bull aja. Karena kenapa? Ibarat dagang, kalau misalkan kita follow the trend, lagi zamannya corona kita jualan masker, amit-amitnya nggak laku ya pasti nggak akan banyak gitu. Amit-amitnya rugi pasti dikit. Tapi kalau misalkan saat corona kita bukan jualan yang lagi tren, kita jualan baju, ya kita ruginya bisa banyak gitu. Ya ibarat dengan trading dalam forex juga. Ini kalau misalkan kita follow the trend ya kalau misalkan amit-amit rugi ya sedikit gitu. Tapi kalau misalkan follow the trend kalau kita nggak ngikutin tren, kemungkinan kita bisa rugi banyak. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini harus dipahami hal yang nggak terlalu hal yang simpel, tapi kadang orang suka lupa. Makanya kenapa orang kadang suka counter trend. Counter trend nggak apa-apa. Kalau buat saya sih nggak masalah ya counter trend, cuman saya kasih filosofinya seperti itu. Ya kalau teman-teman bisa follow the trend, why not? Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau counter trend juga nggak masalah gitu. Cuman ya kalau counter trend cuma harus hati-hati. Saran dari saya aja. Oke, ini untuk CAD CHF udah jelas ya untuk trading plan minggu depan seperti apa. Eh, tadi ada yang tanya untuk menentukan tren dan breakout gimana? Oke, pada ini kita bisa pasang open order limit support-support tersebut ya Pak. Boleh aja sih Pak. Tapi kalau buat saya sih jangan di order limit ya. Mending Bapak pasang alert. Bapak pasang alert. Bapak tunggu konfirmasi candle. Kalau misalkan Bapak pasang limit, ya saya jelasin plus minusnya ya. Kalau misalkan Bapak pasang limit, ya plusnya Bapak bisa dapat di pucuk. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya kalau Bapak pasang limit dan harganya belum reversal atau belum ada eh, tanda-tanda dia akan naik, ya Bapak langsung kena SL gitu. Tapi kalau misalkan Bapak pasang alert, ntar ada notifikasi ke Bapak, baru Bapak cek kalau misalkan ada reversal, dia akan up lagi gitu sesuai dengan skenario ini. Jadi kalau buat saya Bapak mending konservatif, Bapak mending tunggu aja, nggak apa-apa terlambat, tapi pasti daripada daripada kita pengen cepet tapi nggak pasti dan resikonya lebih tinggi. Seperti itu Pak Eko. Menentukan trend and breakout. Oke, sebelum trend and breakout, tadi ada yang nanya satu lagi ya, CHF Jepangin. Oke, ditutup ya teman-teman untuk analisa, request analisa CHF Jepangin. CHF Jepangin, kayaknya saya ada deh. Oh, nggak ada. Oke, teman-teman, ini untuk weekly-nya. Ini weekly-nya masih buah banget nih, CHF Jepangin. Masih bagus. Oh ya teman-teman, saya info juga kalau si Internet punya kelas ya teman-teman. Punya kelas kita promo sampai hari ini. Kalau misalkan yang daftar, ini masih ada promo diskon 10%. Dan kita juga ada kelas, ada sinyal juga, sinyalnya SIM trade. Untuk day trade sama intraday. Day trade sama swing, sorry. Kok intraday. Fungsinya untuk apa? Kalau sinyal kita sih sinyal transparan teman-teman. Sinyal transparannya dari apa yang kalau loss profit ya selalu ada alasannya ya. Selalu ada reasonnya, selalu ada update-nya. Buat teman-teman yang mau cek portofolionya boleh, ntar saya bisa masukin grupnya dulu.
channelnya dulu, maaf. Kalau teman-teman nggak mau berbayar, gampang aja teman-teman masukin IB kita. Kebetulan kita lagi ada promo, masukin $500 kita dapat VIP sinyal dalam 1 bulan. Tapi harus masuk dalam ini ya, broker yang kita pilih. Kalau misalkan mau tanya-tanya boleh teman-teman. Kita sangat terbuka untuk tanya-tanya. Kita sangat terbuka untuk sharing-sharing. Nggak usah malu-malu lah. Malu-malu ntar sesat di jalan teman-teman. Dunia trading ini sangat luas. Udah bagaikan lautan, bukan kayak kolam. Karena saya udah pernah mengalami itu, ya pernah loss juga lumayan. Daripada teman-teman, ya saya nggak pengen teman-teman loss gitu. Daripada teman-teman loss, yang mending teman-teman tanya. Saya nggak lebih, mungkin saya nggak lebih jauh dari teman-teman, cuman saya mungkin punya pengalaman lebih dari teman-teman yang bisa saya bagikan. Mungkin yang di Bandung sih udah pernah dengar ya pengalaman-pengalaman saya ya, yang bisa saya sharing ya. Ya itulah fungsinya dalam trading itu, kita kan bukan silang sikut-sikutan ya teman-teman. Kita saling bahu-membahu untuk melawan market. Jadi ya saling sharing aja, saling bantu. Toh profit bareng-bareng, toh loss bareng-bareng. Yang salah kalau misalkan teman-teman nggak punya risk management, itu yang salah. Jadi untuk cara harus dipanggil akan seperti ini Bapak. Tadi siapa ya yang request? Yang request Pak Ahmad. Cara Jepang Yen akan seperti ini. Dia sih untuk, coba kita cek ya. Untuk daily-nya masih up. Cuman ini masih bisa turun Pak. Kalau misalkan turun dia membentuk double bottom. Kalau ke atas juga masih bisa. Ini sangat tengah-tengah Pak. Kalau misalkan dari daily. Kalau hampatnya ya kalau kita mau ngambilnya ya boleh gitu. Tapi tunggu strukturnya jadi Pak. Struktur bullish atau struktur bearish. Ya, kita bisa lihat kalau misalkan dia breakout atas baru kita bisa ambil, ataupun kalau misalkan dia breakout bawah baru kita bisa ambil. Seperti itu Pak Ahmad. Oke. Jelas ya teman-teman. Saya ada satu pengen jawab lagi yang punya Pak Denny tadi belum saya jawab. Tadi itu mana Pak Denny? Untuk menentukan trend and breakout, gampang sekali Pak Denny untuk menentukan tren. Kayaknya tren udah saya bahas di waktu itu Pak Denny. Nggak apa-apa, saya bahas lagi. Saya menentukan, saya berbicara breakout dulu ya. Mungkin breakout dan false breakout kali ya Pak Denny ya. Kalau breakout kan pasangannya sama false breakout. Nih, kita lihat ya. Pak, Pak kalau Boleh. ngambil garis supportnya dia di yang ada doji-dojinya yang tadi sebelumnya itu bukan di yang tempat Bapak gimana Pak? Nah ini rada bawahan lagi nih Pak garis H4-nya nih Ya, supportnya. Kalau saya taruh taruh supportnya di situ gimana Pak menurut Bapak? di mana Pak? Nah rada bawahan Ini. yang di doji-doji kiri 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 Pak. Kiri. Nah situ ya di situ. Oh, di sini maksudnya Pak. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau gini Pak. Untuk pengertian support kan ada banyak Pak. Kalau di sini ini support. Terus kalau saya bikin di sini support juga nggak apa-apa. Terus kalau saya bikin di sini support juga nggak apa-apa.
Cuman mungkin perbedaannya ini kan ada support-support minor, ada support-support major. Mungkin Bapak bisa coba cari tahu lagi untuk support mayor sama major, karena hmm, kalau saya mengambil yang ini karena ini menurut saya ini majornya. Balik lagi, coding saya seperti ini, Pak. Nah, kalau misalkan coding Bapak seperti ini kan nggak masalah juga. Sebenarnya nggak ada yang salah, Pak, kalau buat support resisten. Nah, makanya di sini ada support. Di sini ada support. Di sini ada support, Pak Ahmad. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu jadi masalah. Cuman intinya seperti ini. Karena ini kan lagi sideways, Pak Ahmad. Gitu. Gimana, Pak Ahmad? Jelas? Oke Pak, jelas Pak. Nah, ini untuk Pak Denny ya tadi ya. Untuk Pak Denny, gimana sih yang namanya breakout? Gimana sih yang namanya false breakout? Ini adalah salah satu contoh. Kalau breakout itu bebas pada ini sebenarnya tergantung kita pengen breakoutnya seperti apa. Nah, kalau misalkan banyak pengajaran sih biasanya yang disebut breakout kalau misalkan candlenya breakout nih Pak. Body candlenya breakout. Ini udah disebut breakout. Dan yang ini disebutnya false breakout Pak. Kalau misalkan hanya week aja. Itu simple aja Pak Denny. Ini false breakout. Ini false breakout. Pokoknya kalau misalkan body candlenya nggak keluar itu false breakout Pak Denny. Kalau breakout body candle-nya. Seperti itu Pak Denny, gimana? Jelas? Jadi sebenarnya ada beberapa materi juga yang dibilang uh, week-nya kalau begini breakout ada aja gitu. Tapi kalau kalau yang standarnya biasa sih seperti ini penjelasannya gitu. Nggak usah pusing lah pada ini untuk breakout atau nggak breakoutnya. Pakai cara yang simple ini aja. Boleh dipakai, boleh diterapkan. Dan nggak usah pusing dengan yang lain karena balik lagi saya sharing ya dalam trading ini sangat banyak cara, sangat banyak metode. Coba cari cari spesialisasinya. Kalau misalkan kepercayaannya A, coba terus digali untuk si metode A itu. Jangan coba beralih ke yang lain dulu gitu. Karena kalau misalkan kita pakai cara A nih, saya pakai supply demand, saya pakai price action, saya pakai candlestick, tiba-tiba misalkan Pak Ahmad atau Pak Denny profit terus, bahkan profitnya lebih dari saya dengan indikator. Kalau saya belajar indikator, apa yang saya sudah pelajari dari nol untuk price action hilang. Dan saya bukannya malah profit, saya bisa malah loss. Jadi pesan dari saya ya spesialisasikan cara teman-teman gitu. Saat teman-teman bisa spesialisasikan cara teman-teman, teman-teman bisa dapat profit konsisten bisa. Gitu sih. Gimana teman-teman? Jelas? Udah 1 jam kita bersama. Gimana nih? Belum ada yang respon, belum ada yang respon. Coba tolong dong yang jelas, yang jelas. Yang nggak kalau kalau nggak respon mungkin saya anggap nggak jelas ini. Kalau nggak jelas saya tambah 1 jam lagi. Wah, mana nih pada tidur apa? Oke deh, kalau misalkan udah nggak ada yang respon, saya anggap jelas semua ya. Terima kasih buat yang udah join. Semoga roadmap dari Sintret bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa profit. Kita Pak profit. boleh minta minta pair lagi nggak Pak?
pair apa nih? Tadi udah ditutup Pak, udah 2 pair. Pair apa? Pair Oh, apa? Boleh, boleh, boleh pair apa? Eur GBP, Pak. GBP apa? Eur GBP. Eur GBP. Boleh. Nanti saya ini ya, saya analisakan di grup ya Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti tunggu di Telegram ya Pak Ahmad ya. Iya, ya. Iya, oke deh. Karena waktu kita terbatas, teman-teman cuma 1 jam. Jadi kalau misalkan mau request ya secepat-cepat mungkin gitu. Karena ya kita nggak, karena kita ada urusan yang lain lagi gitu. Ya bukannya nggak mau, saya tetap analisakan kok Pak Ahmad ya. Saya nggak ini kok. Saya juga pengen semua teman-teman di sini profit. Paling gitu aja ya teman-teman. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Semoga ilmunya bisa membantu. Semoga minggu depan bisa profit bareng-bareng. Thank you semuanya. Terima kasih yang sudah join ya.